kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI, space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Hanya orang yang kurang cerdas saja yang mengatakan bahwa air bisa dimasukkan ke dalam bumi, sementara space untuk penyerapan air ke dalam buminya tidak cukup. Dan penyerapan air dari langit ke darat tidak mungkin secepat air yang turun demikian besar dari langit ke darat. Sehingga biar bagaimanapun penyerapan air diharapkan untuk bisa mengatasi banjir, maka tidak akan pernah bisa mengatasi banjir itu sendiri. Kenapa? Karena penyerapan air dari tanah dengan curah hujan yang begitu deras tidak sebanding. Maka yang kami ingin sampaikan adalah belajar lebih baik lagi bagaimana mengelola banjir. Jangan cuma dinarasikan saja. Ya, bagaimana mau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi? Kalau untuk mengatasi banjir aja harus pakai narasi, negosiasi, dan komunikasi dengan air, tentu tidak mungkin. Untuk itu, sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, Pak. Yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung. Bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu udah gak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih. Miskin lahan yang luas, miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja, miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul Mas ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas ya. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi. Lingkungan yang sangat tidak sehat. Pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada beberapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu kelekep pengap. Pengap sekali. Jadi Bapak sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal, sudah gitu kira-kiranya. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun. Tapi sudah dekade. Bapak sekalian ketemu seorang ibu di pinggir sungai. Anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta. Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP. Kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan. Dan ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding. Kita akan bayar pada mereka semua.
Jangan banding. Jangan banding. Itu sekalian, bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi Bu sekalian, ini tuh kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin Bu sekalian, kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ. Saya, kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah butuhnya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan kami, saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya. RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223 Pak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi Bapak sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 di gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita bersama. Jadi, dan ini angkanya kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Bapak sekalian, yang kemudian, apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak, lalu what next gitu, dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional, secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52. Yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus SMA. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80-an%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bapak sekalian yang kita ingin serius bereskan. Pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Nomor 1, lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar
dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah membuat proyek itu yang kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada pasar sebesar Jakarta, Pak. Untuk semua hal. Itu sebabnya kenapa Sudirman Tamrin dibuka untuk motor. Jadi ini bukan sekedar untuk motor. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Di wilayah itu Bapak sekalian, per hari bisa sampai 480.000 pesanan Pak datang. Jadi yang antar pesanan pakai apa? Motor. Apa ada yang namanya tuh GoFood, ada pesanan macam-macam. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses lewat motor. Jadi Bapak sekalian, kita bukan soal semata-mata, oh ini motor boleh, enggak. Ini adalah alat untuk penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah sebelum kita punya transportasi publik massal yang baik. Betul ya? Nanti kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah. Jadi Bapak sekalian, dalam konsep yang dibangun itu, nanti justru akan disiapkan tempat namanya park and ride, Pak. Jadi kalau parkir motor, pindah naik kendaraan umum, bukti parkirnya bisa dipakai naik kendaraan umum gratis. Nah, tapi sebelum kita bangun itu, jangan larang dulu motornya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan yang selalu disindir, yang selalu difitnah, yang selalu diserang oleh Irma Chaniago ya. Anies menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpolitik. Kalau di Pilpres kemarin ya, Anies itu didukung oleh Partai Nasdem dan Irma itu adalah orang Nasdem juga, teman-teman. Nah, tapi ya, kita tahu bahwa Irma ini selalu saja menyerang Anies Baswedan. Ya, padahal partai itu juga mendukung Anies ya. Anies selalu menjadi oposisi ketika sudah selesai Pilpres. Sedangkan Nasdem, ya, Irma dan rekan-rekannya itu malah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, teman-teman. Ya, walaupun belum dapat atau tidak dapat kursi menteri ya. Dan kalau kita lihat Anies ya, tetap berdiri teguh dan kokoh di pihak oposisi ya. Bahkan kalau kita melihat sepertinya yang oposisi hanya Anies Baswedan ya. Yang lain seperti PDI juga itu melempem juga, teman-teman ya. Masuk di pusaran penguasa juga karena mendukung penguasa. Nah, inilah yang membuat kita itu semakin yakin bahwa Anies Baswedan ini tokoh yang setia dan konsisten untuk berada di garis oposisi ya, membela rakyat. Dan semoga saja apa yang dicita-citakan Anies Baswedan akan semakin luar biasa ya, apalagi gagasan perubahannya yang selalu membuat Anies semakin tinggi melengking ya. Dan Irma ya dibiarkan saja lah ya, walaupun selalu menggonggong Anies. Bagaimana menurut kalian?